Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan memulai pembelajaran pertemuan yang kedua, yaitu proses pembentukan yang disebut dengan spermatogenesis, oogenesis, dan akan dilanjutkan dengan siklus menstruasi. Pertama, kita akan bahas tentang spermatogenesis. Spermatogenesis itu proses yang terjadi pada laki-laki. Kapan terjadinya? Yaitu saat laki-laki telah matang reproduksinya, ditandai dengan keluarnya air mani. Biasanya keluarnya ini ditandai dengan mimpi basah. Umur berapa? Ya, rata-rata umur 10 hingga 14 tahun. Bagaimana proses terbentuknya? Marilah kita ikuti bersama. Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus berasal dari kata tubula yang artinya saluran. Sedangkan seminiferus berasal kata dari semen, artinya sperma. Jadi, tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Prosesnya, proses pembentukan sperma pada saluran tersebut terjadi secara bertahap. Diawali dari sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid. Selanjutnya, sel spermatogonium mengalami pembelahan secara mitosis maupun meiosis dan mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk sel sperma atau yang kita kenal dengan nama spermatozoa yang memiliki ekor. Sel sperma yang terbentuk bersifat haploid. Ya, agar lebih bisa memahami, mari kita perhatikan pada gambar. Itu gambarnya. Dari spermatogonium yang diploid mengalami pembelahan mitosis, membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer akan membelah dengan first meiotic division, yaitu membentuk spermatosit sekunder yang haploid. Dari sel spermatosit sekunder yang haploid ini akan membelah menjadi masing-masing dua sel spermatid. Nah, sel-sel spermatid ini akan mengalami proses pematangan lebih lanjut hingga terbentuklah sel-sel sperma yang berekor. Kemudian pada wanita yang disebut dengan oogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin perempuan. Yang dimaksud adalah sel telur atau ovum terjadi di dalam ovarium. Ya, tadinya di dalam ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika laki-laki itu masuk masa puber, maka pada oogenesis dimulai ketika anak itu belum dilahirkan. Berapa yang dihasilkan? Nah, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum yang disebut dengan sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta sel. Namun hanya sekitar 40.000 saja yang tersisa saat memasuki masa puber dan hanya sekitar 400 saja yang akan berkembang menjadi sempurna. Sel telur yang matang diovulasikan selama siklus reproduksi. Kita lihat pada gambar. Ini sel induknya yang masih diploid mengalami pembelahan, membentuk oosit primer, membelah lagi menjadi oosit sekunder, yang satunya adalah mengalami degradasi, mengecil, yang disebut dengan badan polar. Oosit sekunder juga akan membelah, satunya menjadi badan polar yang menyusut, satunya lagi membentuk
ootit. Nah, ootit tidak membelah lagi, tidak mengalami diferensiasi sebagaimana pada sel sperma, tetapi mengalami pematangan yang kita sebut dengan menjadi ovum. Nah, ketika ovum ini sudah matang, artinya siap dikeluarkan. Nah, bagaimana kalau sudah matang? Maka ketika sudah matang, dilanjutkan dengan proses yang namanya ovulasi. Jadi, ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum akan bergerak ke rahim. Bersamaan dengan proses ini, dinding rahim menjadi tebal, seperti spons, penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima sigot. Ini prosesnya. Dari indung telur akan dikeluarkan melalui saluran telur. Nah, kemudian gerakan perlahan-lahan akan menempel di dinding rahim. Disinilah akan ditentukan, ya setelah ovulasi akan ditentukan proses selanjutnya itu apa yang akan terjadi. Ini proses fertilisasi sel sperma yang sangat banyak untuk memperebutkan satu sel ovum. Jadi ya, sudah kita jelaskan prosesnya. Setelah ovulasi berarti fertilisasi. Fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan sel ovum yang sama-sama sudah matang. Dua sel saling bergerak, sel telurnya bergerak meninggalkan indung telur, sedangkan sel sperma juga bergerak menuju indung telur. Nah, di suatu tempat akan terjadi pertemuan. Nah, pertemuan itulah yang disebut dengan fertilisasi. Setelah terjadi fertilisasi, kita lihat ovumnya tetap terus menggelinding sampai kemudian menempel di dinding rahim. Nah, itulah yang kita sebut dengan pembuahan. Bagaimana kalau tidak terjadi pembuahan? Jika tidak terjadi pembuahan, maka proses selanjutnya adalah menstruasi. Kita ketahui bahwa ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum akan bergerak ke rahim. Bersamaan dengan proses ini, dinding rahim menjadi tebal seperti spons, penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima sigut. Bila ovum tidak dibuahi, dinding rahim yang telah menebal dan penuh dengan pembuluh darah akan rusak, kemudian luruh, runtuh, pecah. Bersama-sama dengan ovum, jaringan tersebut akan dikeluarkan sebagai menstruasi, atau kita juga mengenalnya dengan istilah haid. Nah, siklus menstruasi terdiri dari 3 fase: praovulasi atau juga proliferasi, ovulasi dari dihasilkan telur, peluruhan yaitu menstruasi. Kita korek. Nah, di sini kalau kita lihat gambarnya. Yang di atas ini adalah pertumbuhan ovumnya. Ya. Terus kemudian yang tengah pertumbuhan hormonnya. Yang paling bawah adalah pertumbuhan dinding rahim. Nah, kita lihat dari yang paling bawah. Kita hitung yang angkanya 28, ya. Fase pertama dimulai dengan menstruasi, yaitu keluarnya
darah. Kira-kira sampai hari kelima. Setelah hari kelima kemudian akan terjadi pertumbuhan dinding rahim. Nah, pertumbuhan ini akan berlanjut terus-menerus sampai kira-kira hari ke-25. Nah, di sini suplai makanan, suplai oksigen akan terus berlanjut. Kalau terjadi pembuahan, ya di sekitar ini tanggal 10 sampai 20 gitu ya, atau 10 sampai 15 lah, terjadi pembuahan, maka dinding rahim ini menebal dan akan siap menerima adanya pembuahan. Bagaimana kalau tidak terjadi pembuahan? Nah, dinding rahim ini akan, ketika sudah hari ke-25, suplai makanan, suplai oksigen dihentikan oleh tubuh. Karena dihentikan, maka lama-kelamaan akan mengeriput. Karena mengeriput, maka akan menjadi pecah. Setelah pecah, ya, namanya pembuluh darah, ada darahnya. Setelah pecah, maka akan mengeluarkan darah. Kembalilah ke fase awal. Ya, itu dari dinding rahimnya. Bagaimana dengan hormonnya? Kita lihat di sini ada estrogen dan progesteron. Estrogen mula-mula stabil, kemudian akan naik ketika mendekati hari ke-14. Nah, pada hari ke-14 sedikit turun lagi. Sedangkan progesteron justru pada hari ke-14 itu baru naik. Nah, ini akan mengimbangi apakah terjadi kehamilan atau tidak. Kalau terjadi kehamilan, maka progesteronnya akan terus stabil. Tapi kalau tidak, dua hormon ini semuanya akan turun. Ya, akan kembali lagi ke fase awal. Demikian juga pada ovum, kita lihat pertumbuhannya. Di sini folikel sedang tumbuh. Kita sebutkan fase ovulasinya. Tumbuh, membesar, kemudian terbentuk tadi yang sel matang. Setelah matang, pada hari ke-14 dikeluarkan. Ya, ini tadi yang fase ovulasi. Berarti inilah saat paling suburnya. Maka disebut dengan masa subur, yaitu masa di mana siap terjadi fertilisasi. Ovumnya matang, siap terjadi pembuahan. Berikutnya, perlahan-lahan kalau ovum itu tidak dibuahi, maka akan mengeriput kembali. Di sini terjadi corpus luteum, menguning. Menguning, mengerucut, kemudian hancur. Nah, karena hancur, akan ikut luruh bersama darah. Akan kembali ke siklus yang pertama kembali.